Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Rahmat Fateka dari kelas akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi rekonsiliasi fiskal. Yang pertama, apa itu rekonsiliasi fiskal? Rekonsiliasi fiskal dapat didefinisikan sebagai salah satu cara untuk mencocokkan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan. Laporan keuangan terbagi atas tiga. Yang pertama, laporan keuangan komersil atau PSAK ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial. Kemudian laporan keuangan fiskal atau undang-undang perpajakan ditujukan untuk menghitung pajak. Kemudian menurut Undang-Undang KUHP pasal 28 ayat 1, wajib pajak orang pajak yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas dan semua wajib pajak badan wajib menyelenggarakan pembukuan. Kemudian penyebab perbedaan rekonsiliasi fiskal dilakukan wajib pajak karena terdapat perbedaan perhitungan antara laba menurut komersial dengan laba menurut perpajakan. Kemudian beda tetap dan beda waktu atau penyesuaian fiskal. Yang pertama, berdasarkan jangka waktu, dampaknya penghasilan neto fiskal didapatkan menjadi dua. Yang pertama, beda tetap, yaitu penyesuaian fiskal yang menyebabkan perbedaan besarnya atau laba rugi komersil dan fiskal secara permanen. Kemudian beda waktu, yaitu penyesuaian fiskal yang menyebabkan dan besarnya laba rugi komersil dan fiskal untuk sementara waktu. Contoh beda waktu yaitu penghasilan yang menurut PPh dalam objek pajak seperti dividen diterima PT atau kepemilikan minimal 25%. Kemudian itu contoh beban waktu yang perbedaan masa manfaat dan metode penyusutan atau amortisasi secara komersil dan pertukaran dan penyisihan utang tak tertagih. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekonsiliasi penyesuaian koreksi fiskal. Rekonsiliasi koreksi fiskal terbagi atas dua, rekonsiliasi koreksi fiskal positif dan negatif. Rekonsiliasi koreksi fiskal positif adalah penyesuaian fiskal yang menambah besarnya penghasilan neto fiskal. Koreksi fiskal positif menambah pendapatan dan mengurangi biaya yang diakui oleh fiskal. Kemudian koreksi fiskal negatif adalah penyesuaian fiskal yang mengurangi besarnya penghasilan neto fiskal. Koreksi fiskal negatif ini disebabkan oleh pendapatan komersil yang lebih tinggi. Kemudian perhitungan PPh utang fiskal menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Rumus perhitungan PPh yaitu penghasilan kena pajak dikali dengan tarif PPh beban. Oke, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal rekonsiliasi fiskal pada PT Cahaya Baru tahun 2018. Ini adalah bentuk contoh soal dari rekonsiliasi fiskal. Kemudian ini adalah keterangan tambahan tentang soal rekonsiliasi fiskal. Yang pertama, dari penjualan tahun ini terdapat penjualan kepada Bendahara Dinas Pariwisata Riau sebesar 100 juta, serta Bendahara Dinas Pertanian sebesar 50 juta. Kemudian yang kedua, pendapatan bunga deposit dan giro berasal dari Bank Mandiri. Ketiga, kepemilikan saham atas PT Batera adalah sebesar 15%. Kemudian PPh pasal 25 tahun 2018 adalah sebesar 25 juta. Kemudian yang kelima, beban iklan termasuk sewa bangunan sebesar 1.200.000. Kemudian 6, penyusutan aktiva tetap menurut fiskal yaitu 32 juta. Yang ketujuh, seluruh beban entertainment tidak dapat dibuat daftar nominalnya, sehingga diminta hitunglah PPh kurang atau lebih bayar tahun 2018 dan pasal 25 tahun 2019 dan buatlah rekonsiliasi fiskal. Nah, ini adalah bentuk penyelesaian dari contoh soal di atas. Di sini ada keterangan komersial, kemudian koreksi fiskal secara positif dan negatif. Di sini adalah menurut fiskal dan ini adalah keterangan menurut PPh atau pajak. Nah, kemudian
ini koreksi fiskal terbagi atas dua, positif dan negatif. Koreksi fiskal di sini dia adalah menyebabkan laba menjadi meningkat kalau yang positif, sedangkan yang negatif dia menyebabkan laba menurun. Kemudian koreksi fiskal ini hampir sama dengan ayat jurnal pada umumnya. Nah, kemudian beban iklan dan promosi. Beban iklan atau promosi terdapat 15 juta, termasuk di dalamnya adalah 1.200.000 merupakan beban sewa bangunan. Merupakan sewa beban bangunan. Dia merupakan sewa beban bangunan itu menurut Menteri Keuangan 02 garing PMAK garing 2010. Beban diakui oleh fiskal. Kemudian beban penyusutan. Beban penyusutan fiskal dalam komersil itu terlalu kecil. Beban penyusutan fiskal itu dia dalam komersil terlalu kecil sehingga 32 juta, kita harus mencari selisih dulu, sehingga 32 juta itu dikurangi 28 juta, dia adalah 4 juta. Karena dia 32 juta itu kan dia lebih besar, sehingga dia menurun dan dikurangi menjadi 4 juta. Nah, kemudian beban sumbangan itu ada 10 juta atau dia tidak dianggap biaya. Beban sumbangan itu dianggap bukan biaya karena itu dia tidak diakui oleh fiskal. Nah, kemudian pendapatan luar usaha juga dia tidak diakui oleh fiskal. Kemudian bunga deposit dan giro 10 juta tidak ada itu, jadi dia juga tidak diakui oleh fiskal, sehingga 3,39 juta itu dikurangi hasilnya menjadi ini 152.594 dan ditambah dengan ini hasilnya adalah 219,59 juta. Nah, ini adalah PPH terutang sama dengan 12,50% kali 209.594. Hasilnya itu adalah 27.459.290 juta. 7.500 dan 340 itu ditambah hasilnya menjadi 7.840. Nah, kemudian 7.840 itu ditambah 25 juta, hasilnya menjadi 35.900. 35.900 itu dikurangi dengan 27.459.290 juta. Nah, hasilnya menjadi 7,640.750 juta. Ini adalah PPH yang sudah dibayar atau PPH yang lebih dibayar. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan dalam contoh rekonsiliasi.